Bab 944. Saat ini, Yuda berdiri di luar pintu dengan suasana hati yang sangat rumit. Dia tahu jelas alasan Raja Bakir bertindak demikian. Meskipun tubuhnya sudah tidak sehat, dia masih bersedia mengorbankan dirinya agar Ratu dapat berkuasa. Raja Bakir bahkan tidak membiarkan hari-hari terakhirnya berlalu dengan tenang. Yuda menghela napas, lalu memberi hormat yang mendalam sembari menatap pintu ruang kerja yang tertutup. Namun, masih ada perasaan rumit di dalam hatinya. Pria itu pun bergumam, "Ayah, bagaimana seharusnya aku memilih?" Sebelum ayahnya meninggal, dia meminta Yuda untuk melindungi kerajaan Nuala dengan segala cara. Apabila ayahnya masih hidup, dia pasti akan menyetujui permintaan Raja Bakir tanpa ragu-ragu. Bahkan, tanpa permohonan Raja Bakir, ayahnya pasti tetap akan melindungi kerajaan Nuala. Hanya saja masih ada belenggu dalam hati Yuda. Terlepas dari seberapa tulus permintaan maaf Raja Bakir hari ini, Yuda masih belum bisa memaafkannya sepenuhnya. Apalagi, Yuda tahu bahwa Raja Bakir bertindak seperti ini demi kerajaan Nuala dan Ratu. Permintaan maafnya memang tulus, tetapi juga diselimuti kepura-puraan. Ini adalah taktik seorang penguasa. Yuda kembali berkata, "Aku mengira bahwa Raja Bakir akan benar-benar sadar suatu hari nanti. Ternyata, aku sudah terlalu berharap. Sebagai seorang raja, begitu mewarisi tahta, pasti akan ada perubahan dalam mentalnya. Kecuali untuk kepentingan kerajaan yang mutlak. Kalau enggak, bagaimana mungkin dia akan tergerak?" Kemudian, Yuda melanjutkan, "Raja memang ditakdirkan untuk menyendiri dan dingin. Dia bisa melakukan ini, sebenarnya sudah melampaui harapanku. Aku memang dimanfaatkan olehnya, tapi sebenarnya dia benar-benar sudah berusaha." Yuda memahaminya dengan sangat jelas. Apapun yang dikatakan oleh Raja Bakir, Yuda tetap mampu menebak isi hatinya. Dia sangat cerdas, begitu pula dengan Raja Bakir. Justru karena dia terlalu cerdas, dia sebenarnya mampu menebak semua rencana Raja Bakir. Pada saat yang sama, Raja Bakir juga berpikiran yang sama. Lantaran Yuda terlalu cerdas, dia pun membuat pengorbanan terbesarnya. Seperti yang dikatakan Yuda, jika bukan karena terpaksa oleh keadaan, tak peduli apapun yang terjadi, Raja Bakir tidak akan mengucapkan kata-kata seperti ini. Saat ini, Raja Bakir duduk di lantai dan memuntahkan darah, tetapi matanya malah berbinar-binar. Dia bergumam. "Bagaimanapun, Yuda sudah setuju. Aku memang nggak tulus, tapi demi Ratu, aku hanya bisa melakukan ini. Tapi, aku nggak berbohong akan satu hal. Aku benar-benar menyesal. Membunuh Dirga adalah hal paling disesali Raja Bakir sepanjang hidupnya. Apabila bisa memutar ulang waktu, dia tidak akan mengulanginya. Namun, tidak ada gunanya menyesal dalam hidup ini. Sebab, dia memang telah membunuh Dirga." Kini, Raja Bakir terbaring di lantai dan tampak sangat lelah. Pada saat ini, Hatuan berlari masuk dengan panik. Dalam situasi yang panik itu, Raja Bakir mendengar panggilan untuk tabib. Lambat laun, dia pun memejamkan mata dan jatuh pingsan. Sebelum itu, dia membatin. Mungkin, ini yang dinamakan kematian. Saat ini, di dalam kamar tidur Raja Bakir. Bab 945. Raja Bakir terbaring di ranjang dengan wajah yang sangat pucat, seolah-olah bisa dijemput ajal kapanpun. Saat ini, para selirnya sangat sedih dan berlutut di lantai sambil menangis dengan terisak-isak. Sementara itu, tabib di samping tampak mengernyit dan tengah memeriksa denyut nadi Raja Bakir. Mata Jihan juga tampak memerah. Dia memandang cemas ke arah Raja Bakir yang terbaring di ranjang. Ketika tabib menarik kembali tangannya dengan ekspresi yang sangat gelisah, Jihan segera mendekat dan bertanya dengan khawatir. "Tabib, bagaimana kondisi yang mulia sekarang?" Ekspresi tabib tampak sangat serius. Dia agak menggeleng dan menghela napas perlahan, lalu berkata dengan serius. "Kondisi yang mulia sangat buruk. Penyakitnya sangat serius, mungkin waktunya sudah tidak lama lagi." Begitu para selir mendengar ini, tangisan mereka pun makin keras. Beberapa bahkan langsung pingsan di tempat karena tidak mampu menahan pukulan berat ini. Sementara itu, Jihan juga sulit mempercayai hal ini. Dia bertanya sambil menangis terseduh-seduh. "Apakah nggak ada cara untuk mengobati yang mulia?" Tabib menggelengkan kepala dan menjawab dengan serius. "Kesehatan yang mulia memang sangat buruk belakangan ini. Selain itu, dia juga meminum banyak anggur sehingga itu sangat merusak tubuhnya." Di dalam kamar, kini hanya terdengar suara helaan napas ringan tabib dan tangisan para selir. Di luar, para menteri utama juga berlutut dengan sangat sedih. Saat ini, Raja Bakir perlahan membuka mata. Dia terlihat sangat lesu dan lemah. Begitu melihat Raja Bakir bangun, Jihan tampak terkejut dan gembira pada saat bersamaan. Kemudian, dia pun berkata, "Yang mulia, Anda sudah sadar. Baguslah." Jihan langsung mendekati ranjang, lalu meraih tangan Raja Bakir dan berkata sambil menangis. "Yang mulia." Wanita itu ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak tahu apa yang harus dikatakan. Pada akhirnya, Jihan hanya bisa menangis tanpa suara. Saat ini, Raja Bakir mengangkat tangannya yang lemah, lalu melambaikannya dan berkata dengan lesu. "Cukup ratu yang merawatku di sini. Sisanya boleh pergi." Meskipun selir-selirnya merasa enggan, mereka tetap patuh dan meninggalkan kamar sesuai perintah Raja Bakir. Tabib juga meninggalkan kamar. Saat ini, hanya tersisa Raja Bakir dan Jihan di sana. Sambil berlinang air mata, Jihan berkata dengan terisak-isak.
Yang mulia, ini semua karena ketidakmampuan hamba. Hamba yang tidak merawat tubuh Anda dengan baik. Sementara itu, Raja Bakir batuk dan berkata dengan suara rendah. Ratu, kamu nggak perlu menyalahkan diri sendiri. Aku tahu sendiri bagaimana kondisi tubuhku. Yuda akan memimpin pasukan kerajaan. Dia akan melindungimu sepenuhnya. Setelah aku meninggal, kamu bisa mengambil alih pemerintahan dengan lancar di bawah bantuannya. Mendengar perkataannya, Jihan mengangguk sambil terisak-isak. Kemudian, Raja Bakir tiba-tiba meraih erat tangan Jihan. Setelah batuk dengan susah payah, dia berkata dengan lembut. Ada satu hal lagi, aku harap kamu bisa menyetujui permintaanku. Yang mulia, hamba bersedia menyetujui apapun, ujar Jihan segera. Dia menyeka air matanya dengan sangat sedih. Namun, dia tetap berusaha tegar untuk tidak membiarkan air matanya mengalir. Raja Bakir pun berkata, aku memiliki 5 anak, mereka semua adalah anak kesayanganku. Aku nggak ingin satu pun dari mereka kehilangan nyawa. Kalau semua selir yang tersisa di istana ingin pergi, biarkan mereka pergi saja. Kalau nggak ingin pergi, biarkan mereka tinggal di istana dan tolong jaga mereka baik-baik. Mata Jihan sudah berlinang air mata. Dia menggenggam tangan Raja Bakir erat-erat, lalu, mengangguk dan berkata sambil terisak-isak. Hamba mengerti, hamba pasti akan menjaga semua selir sesuai dengan perintah yang mulia. Raja Bakir tampak sedikit mengangguk. Tak lama kemudian, dia terbatuk ringan dan tiba-tiba mengangkat tubuhnya untuk duduk dengan susah payah. Pemandangan ini membuat Jihan ketakutan. Dia segera mendekat dan menopang Raja Bakir, lalu berkata dengan khawatir. Yang mulia, seharusnya Anda beristirahat dengan baik sekarang. Anda tidak seharusnya bergerak terlalu banyak. Namun, Raja Bakir malah berkata, aku tahu bahwa waktuku sudah tidak banyak lagi. Aku ingin pergi ke aula leluhur. Ratu, tolong papa aku ke sana. Jihan segera menyetujuinya. Dia buru-buru menopang tubuh Raja Bakir, lalu membantunya mengganti pakaian dan sepatu, lalu membawanya menuju aula leluhur. Para pelayan dan dayang di luar tampak terkejut ketika melihat mereka. Bukankah Raja Bakir sedang sakit parah? Kenapa dia masih bisa keluar dari kamar tidurnya? Mereka semua bersujud serentak dengan ekspresi yang sangat panik. Mereka sama sekali tidak berani mendongak untuk melihat Raja Bakir. Bab 946. Raja Bakir dan Jihan tiba di depan aula leluhur istana. Saat melihat tablet leluhur yang disembah, Raja Bakir sontak menangis. Dia berlutut di tanah dan langsung bersujud 3 kali sebelum berkata. Para leluhur yang terhormat, aku sudah mengecewakan kalian. Raja Bakir tampak sangat sedih dan sulit menerima semua ini. Akan tetapi, memangnya kenapa kalau dia tidak terima? Raja Bakir pun berlutut di sana dan merenungkan kembali hidupnya. Memang ada penyesalan dan keengganan, tetapi dia justru makin tenang karena semuanya telah berlalu. Dia selalu sangat sulit menerima kematiannya. Namun, kini dia tiba-tiba merasa lega. Setidaknya, Raja Bakir telah melakukan banyak hal dan mencari jalan keluar untuk kerajaan Nuala sebelum dijemput ajal. Paling tidak, dia merasa telah menciptakan kestabilan yang diyakini olehnya. Tindakannya mungkin bukan rencana yang sempurna, tetapi merupakan pilihan terbaik. Saat ini, Raja Bakir memerintahkan. Ratu, berlututlah. Kemudian, Jihan pun langsung berlutut. Setelah itu, Raja Bakir menimpali. Aku ingin kamu bersumpah di depan para leluhur bahwa kamu adalah menantu keluarga Larasati, bagian dari keluarga Larasati, dan putra yang kamu lahirkan adalah keturunan keluarga Larasati. Kamu harus berusaha sekuat tenaga untuk menyerahkan kerajaan Nuala kepada Jeffrey. Jihan sama sekali tidak ragu-ragu dan segera bersumpah. Di hadapan leluhur keluarga Larasati, sebagai istri Raja Bakir, hamba bersumpah di sini untuk melindungi kerajaan Nuala, melindungi warisan keluarga Larasati, dan memastikan agar Jeffrey bisa naik tahta dengan lancar. Apabila melanggar sumpah ini, hamba nggak akan bisa beristirahat dengan tenang setelah dijemput ajal. Perkataan Jihan membuat Raja Bakir sangat puas. Itu sebabnya, dia berkata sambil tersenyum. Jihan, terima kasih. Saat ini, ada darah yang kembali mengalir dari sudut mulutnya. Di momen ini, segala hal yang dikhawatirkan oleh Raja Bakir telah terselesaikan. Dia langsung jatuh ke tubuh Jihan dan pingsan. Jihan segera membawa Raja Bakir kembali. Beberapa tabib bergantian memeriksanya. Dia hanya berharap bahwa Raja Bakir bisa hidup lebih lama. Namun, semua itu tidak berguna. Ratu, nyawa yang mulia, mungkin hanya bisa dipertahankan selama 3 hari, ujar salah seorang tabib. Kemudian, para tabib pun berlutut di lantai dan merasa sangat sedih. Ketika Jihan mendengar kata-kata ini, dia bahkan berusaha lebih keras untuk tetap tenang. Saat ini, jika dia tidak bisa bertahan, kerajaan Nuala benar-benar akan jatuh dalam bahaya. Sementara itu, Farel telah tiba di Dusun Darmadi. Wira langsung mendapat kabar tersebut dan datang ke pintu masuk Dusun Darmadi untuk menunggunya. Segera, Farel tampak datang dengan menunggang kuda. Kali ini, wanita itu datang sendiri karena situasinya mendesak. Setelah melihat sosok Wira, dia pun tersenyum. Farel turun dari kuda, lalu menangkupkan tangan dan berkata sambil tersenyum. Kak Wira, masalah di Provinsi Lowala sepertinya nggak bisa luput darimu. Aku bahkan belum sampai di Dusun Darmadi, tapi kamu sudah datang menyambutku. Wira hanya tersenyum dan tidak menanggapi perkataan Farel. Sebaliknya, dia bertanya.
Pada saat seperti ini, kamu pasti datang mencariku karena ada sesuatu yang ingin disampaikan, kan? Begitu kata-kata ini dilontarkan, Farel pun berkata sembari tersenyum. Kak Wira, kamu memang berpengetahuan luas. Perkataanmu ini menyiratkan dua makna. Jelas bahwa Wira sangat memahami situasi khusus sekarang. Selain itu, Farel yakin bahwa pria ini pasti sudah mengetahui alasan kedatangannya. Wira pun membuat dugaan dengan berkata sambil tersenyum. Kerajaan Nuala sedang mengalami gejolak dan situasi di istana berubah. Sekarang, Ratu harus menanggung semuanya sendirian. Kamu datang untuk memintaku membantu keluarga Barus, kan? Bab 947. Wira menyampaikannya secara belak-belakan. Usai dia mengatakan itu, Farel pun menghela napas. Kemudian, dia berkata dengan ekspresi kebingungan. Kak Wira, sejujurnya aku memang datang demi hal ini. Wanita itu memandang Wira dengan raut wajah yang muram. Sejujurnya, Farel telah merenungkan masalah ini di sepanjang perjalanan. Bagaimana seharusnya keluarga Barus menghadapi gejolak ini? Apakah mereka rela menjadi bawahan atau sebaliknya merebut kekuasaan di tengah kekacauan? Farel sangat kebingungan dan khawatir. Mengenai masalah ini, Wira tak kuasa berkata. Apakah keluarga Barus belum mempertimbangkannya dengan baik? Wira merasa bahwa dalam situasi ini, keluarga Barus seharusnya sudah memiliki pemikiran yang jelas. Dalam politik saat ini, pilihan untuk keluarga Barus memang sangat banyak. Akan tetapi, jika Wira menjadi mereka, dia pasti akan memilih untuk menjadi penguasa tertinggi. Farel mengangguk sembari menjawab. Ayahku sedang kebingungan dan nggak tahu harus memilih apa. Entah kami harus membantu bibiku demi kerajaan Nuala atau merebut kekuasaan di tengah kekacauan ini. Semuanya masih belum jelas. Usai mendengar perkataan itu, Wira pun menghela napas dan berkata, sebenarnya, masalah ini seharusnya diputuskan sendiri oleh kalian. Apakah keluarga Barus hanya ingin menjadi bawahan yang setia atau ingin menaklukkan dunia? Itu harus diputuskan sendiri oleh kalian. Orang lain nggak akan bisa memberikan saran apapun. Perkataan Wira sebenarnya cukup masuk akal. Semuanya tergantung pada bagaimana mereka ingin bertindak. Saat ini, Farel pun menghela napas, lalu berkata, kalau tahu jawabannya, aku nggak akan datang untuk bertanya pada Kak Wira. Wira pun memandang Farel. Setelah sekian lama, dia baru berkata, kalau aku adalah bagian dari keluarga Barus, aku tentu akan memilih jalan menuju penguasaan tertinggi. Kalian memiliki kondisi istimewa karena Ratu. Kalau nggak memanfaatkannya, bukannya semua itu akan menjadi sia-sia. Wira melanjutkan, selain itu, persaingan untuk merebut kekuasaan bukan hanya dilakukan oleh keluarga Barus. Alih-alih membantu orang lain merebut kekuasaan, memeras otak dan tenaga, kenapa kalian nggak melakukannya sendiri? Kemudian, Wira menimpali, apalagi dunia ini hanya memiliki satu penguasa. Nggak peduli seberapa banyak yang telah dilakukan oleh keluarga Barus, itu nggak akan bisa membantu di situasi kacau seperti sekarang. Kalian mungkin akan baik-baik saja di situasi ini, tapi begitu semuanya kembali tenang, bukannya kalian akan menjadi sasaran empuk. Wira berbicara terus terang seperti ini bukan tanpa alasan. Kenapa keluarga Barus harus merebut kekuasaan untuk orang lain? Terlebih, ada keluarga Juwanto yang juga berambisi yang sama. Tentunya, Wira berkata demikian dari perspektif seorang teman. Dia berkata jujur dan tidak ingin menyembunyikan apapun. Apabila melihat situasi ini dari sudut pandang orang luar, Wira tentu berharap keluarga Barus dapat membantu dan mendukung Ratu. Setelah mendengar perkataan Wira, ekspresi Farel tampak sedikit berubah. Tatapannya yang tertuju pada Wira penuh dengan rasa kagum. Dia bukan mengagumi pemikiran Wira, melainkan keberanian dan tekad dalam perkataannya ini. Perlu diketahui bahwa Farel dan ayahnya bahkan belum membuat keputusan, tetapi Wira sudah memutuskannya dengan tegas. Pria ini memang lugas. Tak lama kemudian, Farel berkata sambil tersenyum. Kak Wira, kamu memang luar biasa. Hanya saja meskipun keluarga Barus bisa merebut kekuasaan, sepertinya nggak akan semudah itu. Wira tertegun sejenak. Dia yang kebingungan pun bertanya. Kenapa? Ratu adalah anggota keluarga Barus. Dalam hal ini, keluarga Barus memiliki peluang terbaik. Farel menghela napas, lalu berkata perlahan. Kalau memang seperti itu, mungkin semuanya menjadi lebih mudah. Sayangnya, bibiku dan Raja Bakir sudah kenal sejak lama. Hubungan mereka sangat dekat. Alasan Raja Bakir mempercayakan pemerintahan pada bibiku adalah karena dia yakin bahwa bibiku nggak akan memberikan kekuasaan kepada keluarga Barus dengan mudahnya. Usia mendengar penjelasan Farel, Wira tampak terkejut. Dia memang tidak tahu tentang kisah lama tersebut. Kalau Raja Bakir meminta bibiku untuk melindungi kerajaan Nuala demi keluarga Larasati dengan segala cara, dia pasti akan bertekad melakukannya. Mungkin kebingungan antara ayahku dan diriku berasal dari sini, jelas Farel yang mengungkapkan isi hatinya. Hal ini sontak membuat Wira memahami betapa rumitnya keadaan sekarang. Bab 948. Wira mengangguk, lalu berpikir sejenak sebelum berkata. Meskipun begitu, ini adalah urusan yang berkaitan dengan takdir kerajaan Nuala ke depannya. Bagaimana bisa disikapi dengan begitu gegabah? Selain itu, kalaupun benar seperti yang kamu katakan, keluarga Barus seharusnya nggak tinggal diam hanya karena satu orang.
Usai mendengar perkataan Wira, Farel pun mengambil napas dalam-dalam. Walau seperti itu, masih ada keraguan di dalam hatinya. Kak Wira, kalau kamu yang mengalami hal ini, apa yang akan kamu lakukan? Tanya Farel. Dia ingin mengetahui pemikiran Wira. Begitu mendengar pertanyaan itu, Wira pun menjawab sambil tersenyum. Kalau aku, mungkin aku akan menyerah pada ambisi untuk merebut kekuasaan. Bagaimanapun juga aku nggak terlalu tertarik dengan hal tersebut. Farel sedikit terkejut dengan jawaban Wira. Namun, dia bertanya sembari tersenyum kaku. Kak Wira, apa kamu serius? Tapi dari apa yang kutahu, sepertinya kamu juga sudah melakukan banyak persiapan, bukan? Wira memang berusaha merahasiakan persiapannya, tetapi keluarga Barus bukanlah keluarga biasa. Sulit untuk menyembunyikan sesuatu dari mereka sepenuhnya. Itu sebabnya, Wira berkata dengan jujur. Itu untuk melindungi diri sendiri saja. Dunia ini sedang dalam situasi yang kacau, jadi aku nggak punya pilihan. Kamu tahu bahwa aku adalah orang yang paling nggak suka mencari masalah. Aku hanya berharap bisa hidup dengan bebas dan tenang. Farel mengerti karena cukup mengenal karakter Wira. Setelah menghela napas, wanita itu pun menangkupkan tangan dan berkata, Kak Wira, aku akan menyampaikan pembicaraan kita hari ini kepada ayahku. Tapi, aku nggak tahu pilihan apa yang akan dibuat oleh keluarga Barus. Usai meninggalkan kata-kata itu, Farel segera pergi dengan menunggang kudanya. Wira menyaksikan kepergiannya dengan hati yang terasa berat. Kerajaan Nuala akan mengalami gejolak besar. Saat ini, setidaknya ada dua keluarga besar yang bersaing untuk merebut kekuasaan, yaitu keluarga Barus dan keluarga Juwanto. Awalnya, Wira mengira bahwa hanya akan ada persaingan antara dua keluarga. Namun, ternyata masih ada Ratu Kerajaan Nuala. Ratu tidak akan menyerahkan kekuasaan kepada keluarga Barus. Dengan demikian, pertempuran untuk menguasai dunia ini akan menjadi makin sulit. Pada saat ini, Wulan, Dian, dan Dewina berjalan mendekat dan melihat kepergian Farel. Mereka telah mendengar pembicaraan sebelumnya dan merasa sangat khawatir sekarang. Wulan sontak berkata, sayang, sepertinya kerajaan Nuala benar-benar akan mengalami gejolak besar. Apabila negara mengalami gejolak, bagaimana mungkin rakyat tidak menderita? Menghadapi situasi seperti ini, Wira juga tidak memiliki cara untuk mengatasinya. Dia hanya bisa menghela napas. Bukan hanya Wulan, Dewina juga bertanya. Tuan Wira, menurutmu kapan gejolak ini akan berakhir? Apakah dunia ini akan menjadi milik keluarga Barus atau keluarga Juwanto? Ketiga wanita itu tampak sangat penasaran. Sementara itu, Wira yang mendengar pertanyaan ini berpikir sejenak sebelum akhirnya menjawab. Apabila kita nggak mengetahui hubungan antara Ratu dan Raja Bakir, mungkin aku akan bilang bahwa keluarga Barus memiliki peluang. Tapi, sepertinya keluarga Juwanto yang memiliki peluang lebih baik sekarang. Situasi ini membuat Wira merasa sangat frustrasi. Yang paling tidak diinginkannya adalah melihat keadaan seperti ini. Dia berharap keluarga Barus dapat mengendalikan pemerintahan. Dengan begitu, mereka akan bisa lebih santai. Namun, sayangnya kehendak tidak selalu sesuai dengan kenyataan. Saat ketiga wanita itu mendengar jawaban Wira, mereka sangat kebingungan. Segera setelah itu, Wulan pun bertanya dengan heran. Sayang, kenapa peluang keluarga Barus menjadi kecil? Sementara itu, Wira menjawab sambil tersenyum. Kalau kerajaan Nuala terlibat dalam kekacauan, setidaknya ada 3 faksi yang mungkin akan muncul. Wira mulai menjelaskan. Pertama adalah Ratu. Dia mewakili seluruh keluarga kerajaan Nuala. Mereka merupakan garis keturunan sah yang berhak menjadi pewaris tahta. Meskipun pemerintahan Ratu nggak diakui oleh dunia luar, setidaknya alasan utamanya adalah demi putra mahkota yang masih bayi. Hal ini masih bisa diterima. Kedua adalah keluarga Juwanto. Mereka bisa memanfaatkan situasi ini dengan menciptakan dalih sederhana. Cara termudah adalah menggunakan kerajaan Nuala sebagai alasan. Mereka bisa memfitnah bahwa Ratu ingin menjadi seorang penguasa dan membangkitkan semangat pemberontakan. Intinya, alasan ini pasti sudah direncanakan oleh keluarga Juwanto. Usai Wira berkata demikian, ketiga wanita itu tampak mengangguk. Bab 949. Saat memikirkan keluarga Barus, Wira mendesah. Dia memandang mereka bertiga sambil berucap. Ratu dan keluarga Juwanto punya alasan untuk merebut kekuasaan, tapi bagaimana dengan keluarga Barus? Sebagai keluarga Ratu, seharusnya mereka membantu Ratu untuk mencapai tujuannya. Tapi, kalau keluarga Barus mau merebut kekuasaan untuk mereka sendiri, sepertinya hal ini kurang pantas, kan? Wulan dan lainnya langsung mengerti begitu Wira menyelesaikan ucapannya. Memang benar, Ratu merebut kekuasaan demi pangeran, begitu pula dengan keluarga Juwanto. Jadi, apa alasan keluarga Barus merebut kekuasaan? Apa demi mereka sendiri? Kalau begitu, mereka akan kelihatan terlalu ambisius. Sesungguhnya, tidak mudah bagi keluarga Barus untuk melakukan hal ini. Dewina bertanya, kalau begitu, bukankah ini berarti keluarga Barus nggak punya kesempatan lagi? Melakukan sesuatu tanpa alasan yang jelas memang tidak mudah. Jika tidak bisa memenangkan hati rakyat, bagaimana caranya mengendalikan negara? Ini adalah prinsip yang paling sederhana. Dian mengangguk dan menimpali. Tuan, kalau begitu, kenapa kamu menyarankan keluarga Barus untuk merebut kekuasaan?
Wira tertawa dan menyahut. Tentu saja demi kita. Kalau keluarga Barus yang memerintah negara, mereka pasti nggak akan menyerang kita karena hubungan kita begitu akrab. Tapi, berbeda dengan Ratu. Puluhan tahun lagi, kalau kita berkembang makin kuat, kemungkinan pangeran yang mewarisi tahta akan melawan kita. Ketiga wanita itu tersenyum sesudah mendengar penjelasan Wira. Namun, Wulan mengedipkan matanya seraya bertanya. Suamiku, meskipun kamu bilang begitu, seharusnya kamu sudah memikirkan alasan agar keluarga Barus bisa merebut kekuasaan, kan? Begitu perkataan ini dilontarkan, Dian dan Dewina memandang Wira. Memang benar, jika tidak memiliki alasan yang pantas, keluarga Barus tidak akan berkesempatan untuk merebut kekuasaan. Namun, Wira yang berbicara seperti ini pasti sudah memikirkan caranya. Jika tidak, mana mungkin Wira mendukung keluarga Barus untuk merebut kekuasaan. Wira tertawa, dia tidak menyangka Wulan bisa menebak rencananya. Wira berujar. Wulan, kamu memang memahamiku. Ternyata, kamu bisa menebak pemikiranku. Wira tersenyum seraya menyentuh hidung Wulan. Istrinya ini memang sangat pintar. Wulan berkata. Suamiku, kamu jangan goda aku lagi. Cepat jelaskan kenapa kamu menyarankan keluarga Barus untuk merebut kekuasaan padahal mereka nggak punya alasan yang pantas. Wira tersenyum, lalu menjelaskan, walaupun sulit dan nggak ada alasan, bukan berarti melakukan apapun membutuhkan alasan yang jelas. Dalam situasi yang kacau, pasti banyak orang akan memanfaatkan kesempatan untuk mengambil keuntungan. Begitu situasi di kerajaan Nuala menjadi kacau balau, takutnya banyak pihak yang mengincar posisi raja. Jadi, nggak ada yang salah lagi kalau keluarga Barus bertindak. Pada saat-saat seperti itu, siapa lagi yang peduli dengan alasan-alasan itu? Semua orang hanya mementingkan pencapaian dan kekayaan yang bisa mereka dapatkan, lanjut Wira. Begitu Wira selesai bicara, ketiga wanita itu merenung. Sementara itu, Raja Bakir yang sudah sadar perlahan membuka matanya, lalu mengulurkan tangan untuk menyentuh pergelangan tangan Jihan. Jihan yang terkejut sekaligus gembira segera menggenggam tangan Raja Bakir dengan erat dan berucap. Yang mulia, akhirnya kamu sadar. Sekarang sudah malam, tanya Raja Bakir dengan suara serak. Wajahnya sangat pucat dan dia terbatuk-batuk. Namun, dia berusaha untuk menahan batuknya. Jihan berbisik di telinga Raja Bakir, Yang mulia, sekarang sudah lewat tengah malam. Raja Bakir batuk-batuk lagi, lalu berkata sambil berusaha untuk bangun. Bantu aku. Bab 950. Jihan langsung panik saat melihat Raja Bakir hendak bangun. Jihan segera memapah Raja Bakir dan bertanya dengan ekspresi khawatir. Yang mulia, apa yang kamu lakukan? Sekarang tubuhmu sangat lemah, kamu harus istirahat yang cukup. Kamu nggak boleh. Sebelum Jihan selesai bicara, Raja Bakir melambaikan tangan dan berucap. Aku tahu kondisi tubuhku dan aku nggak punya banyak waktu lagi. Tapi, aku itu seorang raja, jadi aku nggak mau meninggal di tempat tidur. Cepat bantu aku untuk makan dan menghadiri rapat. Raja Bakir berusaha untuk berbicara dengan tegas dan menahan batuknya. Dia tidak ingin membuat Jihan khawatir. Jihan membujuk. Yang mulia, sekarang tubuhmu sangat lemah. Kamu harus istirahat di tempat tidur dan nggak boleh terlalu lelah. Para pangeran juga bergegas maju dan menimpali. Benar, ayah. Sekarang tubuhmu sangat lemah, jadi nggak boleh banyak bergerak. Kalau nggak, kondisimu akan makin parah. Melihat Raja Bakir yang masih berusaha untuk bangun, Jihan segera menghentikan Raja Bakir dan memapahnya. Kemudian, Jihan memandang tabib dengan ekspresi cemas seraya bertanya. Tabib, apa sekarang yang mulia boleh makan dan menghadiri rapat? Raut wajah tabib tampak khawatir. Dia berujar, tidak boleh, Ratu. Sekarang tubuh yang mulia terlalu lemah, dia tidak akan kuat untuk melakukan hal-hal ini lagi. Sekarang dia harus berbaring dan istirahat yang cukup. Dengan begitu, dia masih bisa bertahan lebih lama. Raja Bakir melambaikan tangannya sebelum tabib selesai bicara. Ekspresinya tampak tegas saat berbicara. Uhuk-uhuk, Ratu, kamu nggak usah membujukku lagi. Aku juga paham dengan omongan tabib. Sekalipun beristirahat di tempat tidur, aku juga nggak bisa bertahan lebih lama lagi. Daripada berbaring dan menunggu mati, lebih baik aku melakukan hal yang berguna menjelang ajalku. Selesai bicara, Raja Bakir tiba-tiba menatap Jihan dengan serius. Dia juga tersenyum lemah, lalu bertanya. Ratu, seharusnya kamu bisa memahamiku, kan? Mata Jihan memerah dan dia menangis. Namun, Jihan tidak bisa menghentikan Raja Bakir. Jihan hanya mengangguk sembari berlinang air mata dan menyetujui permintaan Raja Bakir. Iya, Yang mulia, aku tahu. Jihan segera memapah Raja Bakir, sedangkan para tabib yang berlutut merasa sedih. Kemudian, Raja Bakir pun sarapan dengan bantuan Jihan. Namun, Raja Bakir tidak bisa makan karena tubuhnya terlalu lemah. Begitu makan, dia langsung muntah. Hanya saja, Raja Bakir akan lemas kalau tidak makan. Jadi, dia berusaha makan sedikit bubur dan sayur, lalu meminta Jihan untuk membantunya memakai jubah. Setelah selesai, Raja Bakir menghadiri rapat pagi. Para pejabat merasa cemas saat melihat Jihan memapah Raja Bakir yang wajahnya sangat pucat. Bahkan, Raja Bakir terhuyung ketika berjalan, seperti hendak pingsan kapan saja. Mereka semua diam-diam mengeluh, jelas-jelas Raja Bakir sakit parah dan kondisinya sudah sekarat. Namun, sekarang Raja Bakir masih berusaha untuk menghadiri rapat pagi.
Apa dia mampu bertahan? Bukankah ini akan memperparah kondisi Raja Bakir? Bab 951. Para pejabat di istana tampak tegang, gelisah, dan penuh keraguan-raguan. Mereka ingin mengatakan sesuatu, tetapi terlihat kesulitan untuk mengucapkannya. Mereka hanya bisa melihat Raja Bakir berjalan langkah demi langkah menuju singgasananya dengan dipapa oleh Kasim tua, kemudian perlahan-lahan duduk. Namun, ketika melihat Raja Bakir duduk dengan mantap di singgasana, mereka tidak banyak berbicara. Sebaliknya, para pejabat segera menundukkan kepala dan memberikan penghormatan. Raja Bakir terlihat pucat dan jelas-jelas dalam kondisi yang sangat rentan, seolah-olah bisa meninggal setiap saat. Namun, dia tetap bertahan dan berusaha menenangkan emosinya agar bisa menunjukkan dirinya yang berwibawa. Aura seorang kaisar harus senantiasa kuat. Para pejabat di bawahnya merasa ketakutan dan tidak berani bersuara sama sekali. Mereka sangat khawatir ucapan mereka akan membuat kaisar emosi sehingga memperparah penyakitnya. Setelah terbatuk sejenak, Raja Bakir menghimpun tenaga untuk bertanya kepada para pejabat yang hadir. Apakah ada yang ingin kalian sampaikan? Di bawah singgasana, para pejabat tampak bungkam. Mereka tidak berani bersuara karena takut bahwa perkataan mereka bisa memicu emosi sang raja. Ekspresi Raja Bakir sangat serius, dia berkata dengan suara berat dan alis berkerut. Para pejabat sekalian, kemungkinan hari ini adalah terakhir kalinya aku hadir di rapat pagi. Apa kalian nggak mau membahas masalah negara denganku? Para pejabat saling bertukar pandang, ekspresi mereka terlihat sangat serius dan penuh kehikmatan. Setelah merenung sejenak, salah satu dari mereka segera melangkah maju dengan sangat hormat mengatakan, "Yang mulia, hari ini turun hujan deras, rakyat hidup dalam kesulitan, jumlah korban bencana sangat banyak sehingga dibutuhkan penanganan yang baik. Atasi sesegera mungkin, berikan bantuan makanan kepada korban bencana, bangun tenda, perbaiki segera rumah-rumah yang hancur terkena banjir, dan kurangi pungutan pajak. Yang mulia, di perbatasan terus terjadi pertempuran, negara Yana berulang kali menginvasi tanah kerajaan kita. Menurut pendapat saya, kita seharusnya memberikan pelajaran keras kepada negara Yana. Dengan demikian, kita bisa memberi contoh kepada negara lain agar tidak ada lagi yang berani menyerang negara kita." Mendengar ucapan tersebut, ekspresi Raja Bakir sangat serius. Setelah terdiam sejenak, dia berkata dengan tegas, "Wilayah kerajaan kita tidak boleh diganggu. Pastikan untuk segera mengusir pasukan musuh, tunjukkan keberanian kita. Apapun yang terjadi, kita tidak bisa membiarkan mereka kembali menginjak tanah kerajaan kita." Setelah Raja Bakir berkata demikian, para pejabat di bawah mengangguk dan memuji kebijakan Raja dengan serempak. Sesaat kemudian, Raja Bakir tiba-tiba menatap ke arah para pejabat, lalu melambaikan tangannya dengan pelan dan berkata, "Baiklah, karena tidak ada lagi yang mau disampaikan, rapat bisa dibubarkan." Begitu perkataan itu dilontarkan, semua pejabat menundukkan kepala mereka dan bersiap untuk keluar. Tak disangka, ekspresi Kasim yang berdiri samping Raja Bakir tiba-tiba berubah drastis, dia berteriak dengan panik, "Yang mulia, yang mulia!" Semua pejabat dalam ruangan juga ikut panik. Mereka menghentikan langkah dan buru-buru menoleh pada Raja Bakir. Namun yang dilihat oleh mereka adalah tubuh Raja Bakir yang telah terkulai lemas di singgasananya dengan wajah yang pucat pasi. Jelas sekali, Raja Bakir telah mengembuskan napas terakhirnya. Kasim tua itu menangis terseduh-seduh sambil berlutut dan berteriak, "Yang mulia, telah mangkat." Para pejabat di aula tampak cemas, mereka berbondong-bondong berlutut di hadapan Raja Bakir sembari menangis sedih. Ratu yang terus menunggu di belakang juga tidak bisa lagi menahan air matanya. Dia terduduk di lantai dan menangis terisak-isak. Beberapa saat kemudian, lonceng di istana dibunyikan, pertanda bahwa Raja telah meninggalkan dunia. Semua selir kerajaan bergegas keluar dari kediaman mereka ke halaman. Bab 952. Kematian Raja Bakir membuat seisi istana dipenuhi suara tangisan. Hari itu tampak berbeda dari biasanya. Namun, ketika semua orang sedang tenggelam dalam kesedihan, terlihat dua buah sosok yang diam-diam meninggalkan istana. Kedua orang itu tidak lain adalah Alina dan Pangeran Yahya. Orang yang menunggu mereka di dalam kereta kuda di luar sana adalah Kumar. Saat melihat Kumar, wajah Alina dan Yahya terlihat serius. "Kak, apakah kita masih bisa kembali ke tempat ini?" Kumar tersenyum, lalu berkata dengan tenang, "Tentu, keluarga Juwanto pasti akan bisa kembali ke sini nggak lama lagi." Setelah naik ke kereta kuda, Alina dan Yahya langsung meninggalkan tempat itu. Tidak ada yang memperhatikan kepergian kedua orang itu di tengah kekacauan yang sedang terjadi di dalam istana. Kematian Raja Bakir bisa dibilang merupakan duka besar bagi kerajaan Nuala. Meski Raja Bakir tidak bisa dianggap sebagai penguasa yang baik, tetap saja kematiannya menjadi kesedihan terbesar kerajaan Nuala. Seketika, seisi istana memasuki suasana berkabung. Pada saat bersamaan, sang ratu langsung mengambil alih pemerintahan. Pangeran kelima, Jeffrey, kini telah menjadi putra mahkota. Baik dari kalangan pejabat maupun rakyat, tidak ada orang yang menentang masalah ini. Bagaimanapun, saat Raja Bakir masih hidup, banyak yang sudah mengakui Jeffrey sebagai penerusnya. Sementara itu, Kumar telah meninggalkan istana bersama Alina dan Yahya pada saat ini. "Kak, apa yang akan kita lakukan sekarang?" tanya Alina.
Dia sangat paham bahwa Yahya tidak akan pernah bisa menjadi raja meski terus menetap di istana. Namun bagaimanapun, Alina sudah sangat lama tidak pernah kembali ke kediaman keluarga Juwanto. Oleh karena itu, wajar saja dia merasa sangat gugup. Sederhana sekali, kita akan menyuruh ratu untuk menyerahkan kamu dan Yahya, jawab Kumar dengan perlahan. Begitu ucapan itu dilontarkan, Alina tertegun sejenak. Bukannya mereka sudah keluar dari istana. Kenapa masih menyuruh ratu menyerahkan mereka? Alina menatapnya dengan kebingungan. Sementara itu, Kumar hanya tersenyum saat mendengar pertanyaan Alina. Yahya, apa kamu tahu kenapa paman melakukan hal itu? Alina mungkin tidak bisa mengerti hal ini sepenuhnya, tetapi mungkin Yahya dapat memahaminya. Bagaimanapun, reputasi Yahya sebagai seorang jenius bukanlah tanpa alasan. Mendengar pertanyaan ini, Yahya menjawab. Paman mungkin ingin mendapatkan pengakuan resmi dan membuat ratu seolah-olah terlihat seperti berencana untuk mencelakai Pangeran Yahya dan Selir Agung. Setelah membuat kekacauan di istana, pada akhirnya paman akan mengumumkan bahwa keluarga Juwanto lah yang telah menyelamatkan kita. Dengan ini, kita punya alasan yang jelas untuk merebut tahta. Setelah Yahya mengungkapkan pemikirannya, Alina sontak terkejut. Dia tidak pernah menduga bahwa kakaknya akan merencanakan hal seperti ini. Kumar tertawa sembari berkata, Yahya, kamu memang seorang jenius. Benar sekali, aku ingin membuat nama kita terkenal. Begitu kita punya alasan yang tepat, kamu akan punya peluang untuk kembali ke istana dan menjadi raja. Saat itu tiba, paman akan membantumu untuk menduduki posisi raja, ujar Kumar. Kumar memang berkata ingin membantu Yahya, tetapi tidak ada yang tahu jelas isi hati Kumar sesungguhnya. Mendengar usulan tersebut, Yahya mengangguk dengan gembira. Ya, paman tenang saja. Tiba saatnya nanti, aku akan mengumumkan kejahatan ratu ke seluruh negeri. Seru Yahya. Dia sudah memperhitungkan segalanya dalam hati. Alina hanya menarik napas dalam-dalam. Meski merasa terkejut dengan rencana ini, Alina tidak banyak berkomentar. Pada saat ini juga, ratu telah selesai menyampaikan semua perintah dari Raja Bakir. Tiba-tiba, ada seseorang yang melapor. Yang mulia ratu, Selir Agung dan Pangeran Yahya telah menghilang. Mendengar laporan tersebut, ratu mengernyitkan alisnya. Bab 953. Menghilang. Ratu menarik napas dalam-dalam dengan ekspresi yang sangat muram. Tentu saja, dia tidak beranggapan bahwa Alina dan Yahya akan benar-benar menghilang. Mereka pasti pergi ke suatu tempat. Hanya saja, dilihat dari gelagatnya, sepertinya mereka berencana akan merebut tahta. Kelihatannya keluarga Juwanto mulai berencana untuk merebut tahta. Tapi aku nggak punya waktu untuk memedulikan mereka. Apapun yang kulakukan, mereka tetap akan menjalankan rencana mereka. Sampaikan perintahku, panggil kakak tertua keluarga Barus untuk datang bersama Farel. Perintah ratu kepada bawahan kepercayaannya. Pelayan ini telah mengikutinya sejak datang dari keluarga Barus. Ratu hanya bisa mempercayakan tugas ini kepada pelayan tersebut. Yang mulia ratu, apakah kita mau memanggil Tuan Sigra dan Farel? Tapi, untuk apa kita memanggil mereka? Tanya pelayan kepercayaannya, Saika, dengan ragu-ragu. Mendengar pertanyaan itu, Jihan menjawab. Setelah Raja mangkat, pasti akan terjadi pergolakan di kerajaan ini. Kita nggak akan bisa menghindari niat keluarga Juwanto untuk memberontak. Mereka sudah pasti nggak akan rela membiarkan putraku mewarisi tahta. Jadi, bagaimanapun juga, keluarga Juwanto sudah pasti nggak akan berubah pikiran. Tapi, keluarga Barus berbeda. Mendengar penjelasan Jihan, Saika merasa agak terkejut. Yang mulia, maksud Anda, keluarga Barus juga berniat merebut tahta? Tanya Saika dengan tak percaya. Namun, Jihan hanya mengangguk. Saat ayahku masih berkuasa, dia selalu menyuruh keluarga Barus untuk bersabar dan menunggu kesempatan. Sementara kakakku ini adalah pemimpin ulung. Dengan situasi seperti ini, keluarga Barus juga pasti nggak akan tinggal diam. Oleh karena itu, pasti akan terjadi kekacauan. Tugasku sekarang adalah meyakinkan keluarga Barus untuk tidak merebut tahta. Dengan begitu, setidaknya kita bisa meredakan sedikit kekacauan dan mengurangi satu musuh. Saat mengatakan hal ini, Jihan sendiri juga sebenarnya sangat frustrasi. Sejujurnya, dia juga tidak ingin bermusuhan dengan keluarga Barus. Namun jika keluarga Barus bersikeras merebut tahta, Jihan tentu juga tidak akan berpangku tangan. Kerajaan ini adalah milik anaknya, milik keluarga Larasati. Yang mulia ratu, kalau keluarga Barus benar-benar, apakah Anda akan membiarkannya? Meski Saika adalah anggota bawahan ratu, dia tetap saja bagian dari keluarga Barus. Perlu diketahui, jika keluarga Barus benar-benar bisa mendapatkan posisi raja, ini adalah gebrakan besar bagi keluarga itu. Ratu juga seharusnya paham akan hal ini. Jihan menarik napas, lalu melirik Saika sekilas. Dia paham dengan maksud Saika, sehingga dia menjawab. Saika, kamu sudah mengikutiku cukup lama, seharusnya kamu tahu pemikiranku. Kalau kamu mau membantu keluarga Barus, aku nggak akan menyalahkanmu. Sejujurnya, aku merasa bersalah pada leluhur keluarga Barus kalau melakukan hal ini. Tapi, Jeffrey adalah putraku, Raja Bakir adalah suamiku. Aku hanya menunaikan kewajibanku sebagai istri. Saika langsung berlutut mendengar ucapan Jihan. Yang mulia ratu, saya memang anggota keluarga Barus, tapi saya adalah bawahan Anda.
Apapun yang ingin Anda lakukan, Saiga akan mendukung Anda sepenuhnya. Saika sangat setia terhadap Ratu, Jihan sangat jelas terhadap hal itu. Dia memapah Saika seraya tersenyum. Aku mengerti, tapi kalau kamu benar-benar memilih keluarga Barus pun, aku nggak akan keberatan, ujar Jihan seraya tersenyum. Namun, Saika tetap menggelengkan kepalanya. Yang mulia Ratu, hanya saja, saya merasa khawatir akan satu hal. Apakah keluarga Barus akan mendengar nasihat Anda? Sepertinya, keluarga Barus sudah mempersiapkan banyak hal. Takutnya, mereka tidak akan mengurungkan niatnya semudah itu. Jadi, apakah keputusan Anda memanggil mereka datang justru akan berdampak sebaliknya? Pertanyaan Saika ini sebenarnya cukup beralasan. Keluarga Barus sudah melakukan banyak persiapan, mana mungkin mereka akan menyerah begitu saja. Jihan juga menghela napas mendengar ucapan ini. Bab 954. Jihan hanya menghela napas saat berkata, aku juga terpaksa melakukannya. Bagaimanapun, aku benar-benar nggak punya pilihan lain. Hanya dengan menenangkan keluarga Barus, aku baru bisa fokus menata pemerintahan dan menghadapi keluarga Juwanto. Jadi, apapun yang terjadi hari ini, aku harus mengetahui posisi keluarga Barus. Syukurlah kalau mereka mendukungku. Kalau mereka tidak mau mendukungku, aku juga harus cepat melakukan persiapan. Setelah menjelaskan panjang lebar, Saika akhirnya mengerti. Baiklah, akan saya laksanakan. Setelah itu, Saika mengirimkan merpati surat ke kediaman keluarga Barus. Pada saat ini, Farel telah menyampaikan semua perkataan Wira kepada Sigra. Sigra tertegun seketika mendengarnya, dia juga merasa ucapan Wira ini cukup masuk akal. Lagi pula, bahaya selalu mengintai setiap saat jika dia berada di sisi raja. Mengapa dia tidak memegang kekuasaan ini di tangannya saja? Pada saat ini, pelayan membawakan merpati surat. Saat melihat merpati ini, ekspresi Sigra langsung berubah drastis, begitu juga dengan Farel. Merpati ini, milik Bibi. Seru Farel buru-buru. Sementara itu, Sigra menarik napas dalam-dalam dan mengambil suratnya. Isi surat itu hanya satu kalimat. Bertemu di istana, kurung siku tutup. Sigra menyerahkan suratnya kepada Farel dengan ekspresi tenang. Bibimu ingin ketemuan di istana. Setelah mendengar ucapan Sigra, Farel menarik napas sambil berkata, kenapa Bibi menyuruh kita menemuinya di istana di saat-saat seperti ini? Sigra langsung menjawab, ada alasan lain apa lagi? Tentu saja untuk memastikan posisi kita. Selain itu, selir Agung Alina Sua membawa putra mahkota keluar dari istana. Keluarga Juwanto sudah pasti akan bergerak sebentar lagi. Bibimu pasti khawatir sehingga menyuruh kita menemuinya di istana untuk memastikan posisi kita. Sigra sangat memahami adiknya ini. Jadi, saat mengatakan hal ini, hatinya juga merasa frustrasi. Ayah, lalu, bagaimana pilihan kita? Tanya Farel dengan dilema. Di satu sisi, taruhannya adalah kerajaan Nuala. Di sisi lain, pihak oposisi mereka adalah bibinya sendiri. Jika mempertimbangkan keluarga Barus, tentu saja mereka harus memilih merebut tahta. Jika memikirkan Jihan, mereka tentu harus membantunya untuk mengendalikan kerajaan Nuala. Sigra hanya menarik napas, lalu berkata dengan pelan. Ajaran yang diturunkan selama 7 generasi keluarga Barus adalah agar kita bisa menempuh jejak untuk menguasai negara kelak. Ajaran ini diwariskan turun-temurun dan tidak terlupakan. Kakekmu dulu selalu mengajariku untuk tidak bersikap lunak begitu ada kesempatan. Di dunia ini, sebanyak apapun uang, tetap tidak akan bisa menandingi kekuasaan. Jadi benar kata Wira, kalaupun kita nggak merebut tahta saat ini, tetap akan ada orang lain yang membantu mereka. Kenapa kita tidak merebut kekuasaan itu di tangan kita sendiri saja? Mendengar ucapan Sigra, Farel buru-buru berkata. Tapi apakah Bibi akan berpikir seperti itu? Masalah itu tergantung siapa yang berhasil membujuk salah satu pihak. Sigra tahu bahwa adiknya itu akan sangat sulit diyakinkan. Namun demi keluarga Barus, mereka juga tidak punya pilihan lain. Di saat bersamaan, Wira juga sudah mendapat kabar kematian Raja Bakir. Dalam waktu sesingkat mungkin, Wira mengumpulkan semua orang. Baik Biantara, Hasan, ataupun Mandra, semuanya telah kembali. Bab 955. Di dalam halaman yang kecil, terlihat Wira yang sedang berbicara seraya menarik napas dalam-dalam. Raja Bakir telah meninggal, kekacauan akan mulai terjadi, apa kalian semua sudah tahu masalah itu? Biantara mengangguk. Tuan, meski masih belum terjadi kekacauan besar sekarang, banyak sekali orang yang sudah mulai mempersiapkan diri. Belakangan ini, aku baru mendapat kabar bahwa ada banyak sekali keluarga bangsawan yang mulai bergerak. Bahkan ada beberapa perampok gunung yang tidak bisa menahan diri lagi. Mereka ingin mendapat keuntungan dari kekacauan ini. Mendengar ucapannya, Wira hanya tersenyum. Nggak usah dipikirkan dulu masalah ini, mereka hanya cecunguk kecil. Biantara, bagaimana dengan jaringan mata-mata yang kamu persiapkan? Biantara menjawab dengan tersenyum. Perkembangannya sangat cepat. Ada banyak sekali orang berbakat di kerajaan Nuala ini, tapi tidak ada sekte yang menaungi mereka. Karena kita cukup murah hati, tentu saja banyak rekrutan baru yang ingin bergabung. Kita bahkan punya mata-mata di keluarga Barus, Juwanto, dan istana. Mendengar laporan itu, Wira merasa agak kaget. Tak disangka, Biantara bisa punya pencapaian sejauh ini hanya dalam beberapa bulan yang singkat.
Di antara, kamu memang orang yang paling cocok untuk menjalankan tugas ini. Kamu nggak mengecewakanku, uji Wira. Di antara tersenyum tipis. Syukurlah aku tidak mengecewakanmu. Setelah itu, Wira melihat ke arah Hasan dan menanyakan. Paman Hasan, bagaimana kondisi sekolah bela diri? Hasan menjawab dengan tanpa ragu-ragu. Lancar-lancar saja. Meskipun kami tidak merekrut banyak orang, mereka semua adalah orang-orang yang setia dan berkualitas. Mendengar itu, Wira juga merasa lega. Saat ini, jaringan mata-matanya sudah mulai terbentuk dan para ahli dari Paman Hasan juga mulai berkembang, menandakan semuanya berjalan sesuai rencana. Saat itulah, Wira menoleh ke arah Putu dan yang lainnya. Putu segera berkata dengan hormat. Tuan Wahyudi, saat ini semua perampok di Provinsi Lowala, Jawali, dan Artana sudah direkrut oleh Ngarai Naga Biru dengan jumlah personel yang mencapai 30.000 orang. Meskipun jumlahnya tidak sebanyak pasukan besar, kalau Tuan Wahyudi yang turun tangan sendiri, pasti akan ada banyak orang yang ikut bergabung. Wira hanya tertawa pelan. Jumlah pasukan ini sudah cukup baginya. Dengan kekuatan dari 3 provinsi ini, setidaknya sudah cukup untuk melindungi diri. Kak Wira, kita harus bagaimana selanjutnya? Tanya Dodi dengan antusias. Jika kekacauan akan segera terjadi, bukankah artinya mereka juga bisa merebut kekuasaan? Wira hanya tersenyum. Tentu saja menunggu kesempatan. Semua orang terkejut mendengar jawaban itu. Wira sangat paham bahwa mereka tidak mengerti dengan keputusannya, jadi dia menjelaskan. Saat ini, kekacauan yang sesungguhnya masih belum pecah. Ratu masih bisa menstabilkan kondisi. Tapi dalam beberapa saat lagi, keluarga Juwanto pasti akan jadi yang pertama bergerak. Mengenai keluarga Barus, aku masih belum bisa memastikan apakah mereka akan mengambil langkah setelah keluarga Juwanto. Tapi, kalau kita turun tangan sekarang, kita pasti akan dibasmi dengan mudah. Orang yang terlalu gegabah pasti akan dirugikan. Sebaiknya kita tetap rendah diri dan membina kekuatan perlahan-lahan sambil menunggu waktu yang tepat tiba. Rencana Wira sangat jelas, dia tidak mungkin akan melakukan apapun dalam keadaan sekacau ini. Tentu saja, jika hasilnya sudah langsung terlihat, Wira akan sangat bersenang hati. Namun jika nanti kekacauan itu melibatkannya, Wira terpaksa harus melawan. Sementara itu, Wira tidak mempertimbangkan masalah merebut kekuasaan juga karena masih belum ada kesempatan yang tepat. Mereka masih tidak bisa melawan keluarga Juwanto ataupun keluarga Barus. Bagi kerajaan Nuala, mereka bahkan masih jauh di bawah rata-rata. Jika bertindak sekarang, mereka hanya akan jadi sasaran semua orang. Mendengar ucapan Wira, semua orang memilih untuk mempercayai keputusannya. Apapun yang dikatakan Wira, mereka akan tetap setia mengikutinya. Pada saat Wira dan yang lainnya sedang sibuk membahas masalah ini, Sigra dan Farel telah tiba di ibu kota.